Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya percaya semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Shalom juga Bapak Ibu yang bergabung dalam live streaming ibadah sore hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati hidup kita. Puji Tuhan. Gimana, siap untuk mendengar pesan-pesan Tuhan? Siap Bapak Ibu? Iya, kalau sudah siap, saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tadi pagi di ibadah yang pertama, puji Tuhan tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang haus akan Tuhan. Betapa kuat dan dahsyat hadirat Tuhan di ibadah pagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menuntun gereja ini berbicara sepanjang tahun ini tentang sebuah integritas. Itu tidak mudah kita lakukan. Tetapi mudah atau tidak, ketahuilah hanya orang yang berintegritas yang bisa melihat Tuhan. Bahkan sepanjang minggu, sepanjang bulan ini, berturut-turut saya berbicara tentang sebuah kedewasaan. Masih ingat khotbah minggu yang lalu, saudara yang datang di ibadah sore? Saya menyampaikan tentang kedewasaan rohani. Orang yang dewasa rohani tidak bisa diukur dari usia. Dan saya masih ingat saya katakan minggu yang lalu, ada saya mengenal orang usianya sudah 80 tahun. Bahkan umur 102 tahun orang yang saya kenal meninggal tapi tidak bisa mengampuni oleh orang lain. Tidak bisa mengampuni anak sendiri, tidak bisa mengampuni menantunya. Bayangkan umur 102 tahun. Berarti sebuah kedewasaan dalam Tuhan tidak bisa diukur dari usia. Betul ya? Ini harus kita mengerti dulu. Nah saudaraku, mengapa kita harus dewasa? Saya katakan minggu yang lalu karena orang yang dewasa kelak yang bisa menikah dalam pernikahan anak domba. Indonesia ini punya undang-undang. Tidak bisa menikah di bawah umur, betul? Kalau orang menikah di bawah umur bisa dijerat dengan hukuman, saudaraku, pidana. Saudara, orang yang tidak dewasa rohani walaupun umurnya sudah tua, tetapi kalau dia tidak mengalami kedewasaan rohani, kelak dia tidak bisa mengikuti dalam pernikahan anak domba. Untuk kita bisa menjadi dewasa rohani, Alkitab berkata, setiap hari, katakan setiap hari. Katakan sama, setiap hari kita harus berjalan dengan Tuhan. Orang yang berjalan dengan Tuhan hidupnya pasti semakin dewasa. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang dewasa itu artinya berubah ke arah yang lebih baik. Saudara lihat, Tuhan menginginkan sebuah perubahan bagi gerejanya. Siapa gereja Tuhan? Gereja sesungguhnya itu tidak hanya berbicara bangunan seperti ini. Tapi gereja itu adalah bait Allah, itu adalah saudara. Tuhan mengharapkan, menginginkan sebuah perubahan dari gerejanya. Tuhan mengharapkan, menginginkan kita berubah ke arah yang lebih baik. Katakan amin. Katakan berubah ke arah yang lebih baik. Kalau Tuhan bekerja, jangan lupa setan juga bekerja. Iblis juga menginginkan perubahan, tapi dia berubah ke arah yang tidak baik. Iblis itu menginginkan semakin buruk kehidupan kita. Jadi saya mau ingatkan jemaat Tuhan di tempat ini. Hari demi hari, seharusnya kualitas hidup kita harus semakin baik. Kualitas ibadah kita harus semakin baik. Jangan budayakan melakukan sesuatu yang kurang pantas di mata Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus mau berubah ke arah yang lebih baik. Cara kita beribadah harus baik. Hari demi hari harus bertambah. Adakah saudara di tempat ini yang menginginkan kalau membuka sebuah usaha, usahanya makin lama makin merosot? Boleh angkat tangannya biar saya lihat. Sebaliknya, adakah saudara di tempat ini yang menginginkan membuat satu usaha, usahanya hari demi hari semakin diberkati? Coba angkat tangannya, katakan saya mau. Untuk usaha kita semakin baik, itu perlu dikelola dengan baik. Tuhan mengharapkan perubahan di dalam gerejanya, tetapi ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana supaya kita bisa berubah? Kalau kita mau berubah, kita butuh nasihat dari Tuhan.
Katakan, saya butuh nasihat. Boleh suaranya keras? Saya butuh nasihat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya punya 2 anak. Itu anak saya 1 yang sedang memegang kamera. Anak saya yang perempuan suka menari di depan. Tahukah Bapak Ibu, suatu kesukaan bagi saya sebagai papa atau mama, kalau mereka mau dengar-dengaran akan orang tuanya. Kalau orang tua itu disenangkan, umurnya akan panjang. Tapi kalau anak itu nggak mau dengar Bapak Ibu, hari demi hari anaknya makin nakal. Jujur, nggak ada orang tua yang senang. Maka tiap hari dia bisa marah, tiap hari dia bisa jengkel. Bayangkan kalau marah tiap hari, jengkel tiap hari, kesal tiap hari, sesak. Lama-lama sakit Bapak Ibu. Tetapi kalau anaknya itu mau berubah, mau dengar-dengaran, lihat nih. Hari demi hari makin sayang dengan orang tuanya. Dengar nih, belum dia meminta sesuatu, orang tua sudah pikirkan. Belum meminta apa yang dibutuhkan, kita sudah pikirkan. Kenapa? Setiap anak itu menyenangkan orang tua sudah memikirkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Demikian juga Bapa di surga terhadap gerejanya yang dewasa. Kalau hari demi hari kita berubah ke arah yang lebih baik, saya percaya hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan Tuhan yang melakukannya dalam kehidupan kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Asal kita mau berubah, kita mau dinasihati. Nah hari ini, izinkan Roh Kudus berbicara, menasihati kita. Saya akan berikan satu tema, ini berhubungan dengan kedewasaan rohani. Temanya nggak enak didengar. Bahkan mungkin banyak, ada sebagian gereja tidak berani ngomong seperti ini sebagai seorang gembala. Mungkin takut nanti jemaatnya itu pindah, saudaraku. Orang tua yang baik kalau anaknya sudah salah, tegur. Jangan dibiarin, nanti tambah jauh dia dari persekutuan dengan orang tuanya. Saking sayangnya Tuhan sama kita. Makanya firman Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani 12 ayat 6. Anak yang kukasihi akan kutegur, kuhajar, bahkan sampai kusesah. Urutannya ada, ditegur dulu. Kalau anaknya nggak mau ditegur, dihajar sama Tuhan. Nggak mau dihajar, disesah. Tahu disesah? Itu sakitnya luar biasa. Tapi satu tujuan Tuhan. Didikan Tuhan itu untuk membuat kita ini semakin baik. Hari ini mari izinkan Tuhan menasihati kita. Katakan sama-sama dengan saya mau dinasihati Tuhan. Apa temanya? Temanya hari ini adalah makanan yang keras. Katakan, makanan yang keras. Makanan yang keras itu makanan yang enak Bapak Ibu. Ada sebagian orang suka bubur. Tapi saudara tahu bubur itu hanya untuk orang-orang tertentu. Contoh, kalau orang sakit dikasih bubur. Tapi rata-rata di tempat ini membutuhkan makanan yang keras. Kira-kira B1 atau B2 keras enggak? Enak enggak? Tak usah saya tanya siapa yang suka B1 di tempat ini. Atau B2. Atau sapi deh. Siapa yang suka? Coba angkat tangannya. Yang lain gak suka ya? Siapa yang suka bubur di tempat ini? Suka ya? Siapa yang mau makan bubur tiap hari? Itu masalahnya. Makan bubur kadang-kadang itu perlu Bapak Ibu. Tetapi kalau tiap hari makan bubur, itu perlu dipertanyakan. Betul Bapak Ibu? Nah, sebelum saya lanjutkan khotbah saya ini, saya boleh tanya dulu. Siapa di tempat ini yang hadir sudah dari lahir sudah Kristen? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang sudah lahir dari Kristen, maaf nih, boleh berdiri sebentar? Biar saya lihat dulu cepat-cepat, ayo. Yang sudah dari lahir sudah Kristen. Wow,
seperti ibadah tadi pagi 97%. Lebih banyak. Sekarang boleh duduk. Siapa di tempat ini di tengah perjalanan kehidupannya, dia tiba-tiba berjumpa dengan Tuhan Yesus dan akhirnya dia menjadi anak Tuhan Yesus. Coba angkat tangannya. Boleh berdiri sebentar? Yang lain beri tepuk tangan bagi mereka. Boleh berdiri terus. Yang lain boleh beri terus tepuk tangan. Terus. Sekarang saudara yang lahir dari Kristen, siapa yang mengharapkan akan bertambah mengisi kursi-kursi yang kosong ini seperti mereka besok, minggu depan? Siapa yang rindu? Siapa yang rindu bahwa akan bertambah jumlah bilangan orang benar seperti mereka di tempat ini? Siapa yang melakukannya? Tuhan. Dan siapa yang dipakai Tuhan? Gereja yang dewasa. Katakan amin. Silakan duduk. Saya sengaja absen dulu supaya kita mengerti apa sebenarnya arti makanan yang keras. Makanan yang keras. Katakan sama-sama dengan saya suka makanan yang keras. Keras di sini artinya bukan seperti batu. Makanan yang keras di sini adalah makanan yang lezat, makanan yang enak, sedap, harum. Nah, apa pengertian daripada makanan yang keras? Kita buka Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Mari kita baca secara dewasa. Suara kita keluarkan bersama-sama. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Katakan amin. Makanan yang keras adalah untuk orang-orang yang dewasa. Tetapi Alkitab tadi berkata, dilihat dari sudut waktu, seharusnya kamu sudah jadi pengajar. Tetapi kenyataannya diajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dilihat dari segi sudut waktu. Saya tidak tahu berapa usia Bapak Ibu. Tetapi dari lahir kita sudah menjadi Kristen. Tetapi berapa banyak hari ini gereja orang Kristen memiliki mental mau terus diajar. Mau terus dibujuk-bujuk, dirayu-rayu terus. Harus dininabobokan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau gereja seperti ini? Mental gereja itu sebenarnya bukan diperhatikan. Tetapi gereja berbicara memperhatikan sekelilingnya. Itulah gereja. Gereja itu berbicara memberi hidupnya bagi orang lain. Sekali-kali bolehlah kita dikunjungin. Tetapi gereja itu lebih banyak harus mengunjungi daripada dikunjungi. Karena Yesus itu waktu dia hidup di muka bumi ini, 3,5 tahun dia melakukan pekerjaan yang namanya Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Boleh Bapak Ibu selidiki. Alkitab berkata, setiap hari dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Ngapain? Menyampaikan kabar baik. Artinya gereja itu berbicara, memperhatikan, memberi hidupnya bagi orang lain. Coba kita jujur. Kalau hari-hari ini saudara hanya perlu mau diperhatiin terus. Di saat nggak diperhatikan, ngambek, tersinggung. Bagaimana kualitas gereja? Kalau kualitas gereja begini, dengar Bapak Ibu, maka Tuhan sendiri nanti akan melawat umatnya. Tetapi kita nggak dipakai Tuhan. Harapan Tuhan, biarlah jumlah bilangan orang-orang benar di tahun ini bertambah-tambah atas gereja Tuhan. Siapa yang dipakai Tuhan? Gerejanya yang dewasa.
Makanya Tuhan berkata, dilihat dari segi sudut waktu, engkau sudah pengajar. Tapi faktanya harus diajar. Bahkan dikatakan makanannya apa? Makanannya apa? Susu yang murni. Maaf Bapak Ibu, berbicara susu yang murni itu namanya ASI, air susu ibu. Itu bagi bayi. Dan bayi itu pun gak bisa mengambil sendiri, harus ditetein saudaraku. Harus dikasih sama ibunya, harus dikasih. Mental gereja itu gak perlu dikasih-kasih lagi, tetapi memberi. Beribadah itu bukan untuk mengambil, tapi memberi. Kalau saudara gereja yang dewasa kalau beribadah, dia akan mempersiapkan hidupnya, waktunya, persembahannya, memberi ke rumah Tuhan. Itu yang dewasa. Saya tidak bisa bayangkan kalau saudara ini, kalau gereja Tuhan di tempat ini makin dewasa, semakin dewasa hari demi hari, tingkat kualitas ibadah kita akan lebih dahsyat. Waktumu akan kau beri yang terbaik. 1,5 jam kita beribadah, Anda akan menikmati ibadah. 1,5 jam Anda beribadah, Anda akan fokus beribadah. Pernah saudara jatuh cinta? Pernah Bapak saudara jatuh cinta? Coba kalau saudara lagi kencan dengan pacar saudara. Selama Anda kencan dengan yang Anda cintai, apa yang Anda perbincangkan? Apakah Anda di situ membahas politik? Apakah saudara waktu Anda kencan dengan pacarmu tiba-tiba Anda membahas tentang situasi gempa bumi di Sulawesi Barat? Orang yang berpacaran, orang yang jatuh cinta dengan pacarnya, kalau dia ketemu dengan pacarnya, lihat, dia akan membicarakan fokus pembicaraannya yang dibahas hanya tentang cinta. Bila penting gak boleh ada yang lain, cukup mereka berdua. Demikian juga gereja yang dewasa, kalau dia datang ke rumah Tuhan, perhatikan. Yang dilakukan di rumah Tuhan hanya bercinta dengan Tuhan. Gereja bukan tempat perselingkuhan, tapi gereja berbicara percintaan dengan Tuhan. Saya rindu Anda berangkat dari rumah, Anda ketemu dengan pacarmu. Itu Tuhan Yesus yang kita cintai. Bercintalah kita di tempat ini dengan Yesus, kencan dengan Yesus, intim dengan Yesus. Jangan bicarakan yang lain di tempat ini. Kalau Anda hanya fokus dengan dia, hanya fokus dengan dia. Kalau Anda semakin fokus dengan Tuhan, Anda semakin fokus dengan Tuhan, Tuhan akan semakin fokus dengan saudara. Orang yang berkencan dengan Tuhan, kalau dia datang beribadah, orang yang dewasa kalau dia datang beribadah, dia akan berkata seperti ini. Ku jatuh cinta padanya, hamba dan dalam, hamba dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, hamba dan dalam, hamba dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, yang semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, hamba dan dalam, hamba dan dalam. Angkat tangan, katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasih, kekasihku. Ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dambaku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Allahku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku.
Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Orang yang dewasa itu kesukaannya berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanan rohani kita adalah firman. Orang yang dewasa secara rohani akan menyukai firman. Boleh saudara melihat, boleh kita lihat. Saya lebih setuju kita memeriksa diri kita daripada kita memeriksa diri orang lain. Setuju? Orang yang dewasa secara rohani, kesukaannya, makanannya, makanan yang bergizi, yaitu firman Allah. Lihatlah, boleh kita lihat diri kita. Bukti kita dewasa apa tidak. Lihatlah seberapa haus saudara setiap hari mau bersekutu dengan firman. Kalau Anda bergumul baca firman Tuhan, ya itulah kualitas kita. Tetapi kalau Anda bergairah baca firman Tuhan, Anda dewasa secara rohani. Bisa dilihat kedewasaan seseorang dari kerinduannya, kecintaannya bersekutu dengan firman Tuhan. Mengapa perlu firman Tuhan? Karena makanan itulah makanan yang tepat, yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan kita. Kecuali kalau kita masih bayi rohani, kita membutuhkan susu yang murni. Kalau bayi dikasih susu yang murni, ada orang udah bertahun-tahun, tapi pengennya minum susu terus, pengennya diperhatiin terus, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Tidak bisa lagi begini, Tuhan sudah mau datang Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, iya. Tetapi ketika kita mulai beranjak remaja, nah saya belum tahu nih, tingkat pertumbuhan iman saudara. Apakah saudara remaja, bahkan dewasa di dalam Tuhan. Orang yang remaja dan dewasa dalam Tuhan, kita harus menerima makanan-makanan padat yang memang cocok bagi kita. Orang yang remaja, bahkan dewasa di dalam Tuhan, makanan kesukaannya itulah makanan-makanan yang padat. Saya bilang tadi, bubur itu perlu sekali-kali. Tapi yang saya tahu, kalau kita dikasih bubur berarti pencernaannya kurang bagus. Kalau dia setiap hari makan bubur berarti sakit. Tetapi orang yang sehat boleh makan bubur enggak? Boleh. Minum susu juga boleh. Tetapi jangan tiap hari harus disusuin Bapak Ibu. Harus dikasih tiap hari. Makanan kita, makanan yang keras. Kalau setiap hari kita minum susu, maka maaf, kualitas gigi kita pun tidak berkualitas. Akan gampang patah. Mengapa gigi kita kuat? Sampai kadang orang-orang tertentu buka bir pun pakai gigi. Yang memiliki pengalaman itu pasti tertawa. Agak ngesok dia di kampung, sini birnya. Dibuka begini. Wah dulu kan kita begitu waktu masih masa muda. Buka bir itu gak perlu. Ini tempat bukanya, tak usah. Sini. Wih, seperti Rambo dia kan. Giginya jadi kuat. Kenapa? Karena sudah dilatih dengan makanan-makanan yang keras. Kalau Bapak Ibu mau kuat hari-hari ini imanmu, perkataanmu perkataan yang bagus, perlu makanan yang padat. Perlu kita makanan yang keras, katakan amin. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita semakin maju dalam Tuhan. Katakan saya mau maju. Dan kuat menghadapi tantangan yang terjadi saat-saat ini. Bapak Ibu sadarlah tantangan di depan makin besar. Betul. Bukan saya memperkatakan yang negatif, tidak. Tetapi kita perlu persiapkan memiliki mental prajurit. Di depan kita itu jebakan-jebakan itu banyak. Goncangannya banyak. Kerikil yang besar, yang tajam, yang gede pun ada. Sudah tersedia untuk membentuk, menghalangi kita. Supaya kita tidak sampai kepada tujuan kita. Berapa banyak hari ini orang gugur dalam perjalanan, betul tak? Mundur meninggalkan Tuhan, gara-gara apa? Tidak diajar. Karena tiap hari dia dikasih makanan-makanan yang tidak bergizi. Tapi makanan kita harus makanan yang berkualitas, yaitu firman Tuhan
Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Tetapi fakta mengatakan, apa kata fakta ini? Sering sekali kita sudah bertahun-tahun apa? Coba, sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi enggak dewasa-dewasa tuh. Alkitab itu bilang marah itu boleh enggak? Alkitab bilang marah boleh loh. Boleh, ada ayatnya. Yang tidak boleh pemarah. Bahkan dikatakan kalau engkau marah jangan sampai berbuat dosa. Cukup sampai matahari terbenam. Berarti begini. Gak boleh kemarahan hari ini berlanjut besok. Lihat, kemarahan hari ini gak boleh berlanjut besok. Tetapi berapa banyak orang Kristen melampiaskan kemarahannya sampai 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai dia kepahitan. Akhirnya dia tidak bisa lagi melihat Tuhan. Kenapa? Karena dia mengizinkan hal-hal yang tidak baik tinggal dalam hidupnya. Mari saya mengajak saudara, iringlah Tuhan dengan sebuah kedewasaan. Yang setuju katakan amin. Dan masih muda kecewa dan jatuh. Kecewa terus. Dikit-dikit jatuh. Minta ampun jatuh. Minta ampun jatuh. Minta ampun jatuh. Sampai kapan begini? Puji Tuhan kalau kita bangkit pas Tuhan datang. Gimana kalau pas Tuhan datang kita lagi gak bangkit? Apa yang terjadi? Mengerikan Bapak Ibu. Ayo, saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini. Sukailah makanan yang rohani, yang cukup padat. Supaya kita kuat berdiri di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saya mau sampaikan kepada kita, ada pemikiran yang keliru atau salah. Mengartikan makanan yang keras itu artinya begini. Bahwa pendeta khotbah marah-marah. Oh tidak. Mimbar ini bukan tempat untuk marah-marah. Tetapi mimbar ini akan dipakai untuk menasihati, menyampaikan firman Tuhan. Mungkin kalau orang khotbah di tempat ini, tiba-tiba Anda mungkin agak tersentuh. Bukan untuk menyinggung saudara, bukan. Tidak boleh pakai mimbar ini untuk menyinggung seseorang. Tetapi biarlah firman itu menginsapkan kita dari dosa. Saya pernah berkata begini, kalau saya khotbah ada orang yang tersinggung, puji Tuhan. Obatnya bereaksi. Daripada kita khotbah, dosanya orang menyimpan dosa bilang begini, terserah kau ngomong mulut kau, terserah kau lantaklah kau katong Jambi, sampai mulut berbusa silakan. Aku yang menanggung hukumannya, ngeri nih. Tapi kalau kita khotbah, ada yang mulai nggak terima, itu berarti obatnya sedang bereaksi. Katakan amin. Ini harus mengerti saudaraku. Enggak mesti marah-marah atau menyerang jemaat lewat khotbahnya. Padahal makanan keras itu bukanlah tergantung pada penyampaiannya. Apa pengertian? Lalu apa pengertian makanan yang keras yang dimaksud firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita baca 2-3. Firman yang menegur dosa dan menyatakan kesalahan. Pengertian makanan yang keras Bapak Ibu adalah, izinkan hari ini firman menegur dosa yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, terus kita nikmati, menyatakan kesalahan itu. Memang saya sebagai manusia biasa dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman ini kepada saudara. Saya tidak tahu seperti apa keadaan Bapak Ibu, tetapi Tuhan tahu. Kita perlu mendengar firman agar kita menyadari setiap kesalahan dan kembali kepada jalan Tuhan. Kita harus menyadari kesalahan kita. Kita ini semua sedang proses untuk lebih baik. Katakan amin. Makanan keras ini berbicara firman yang menegur. Ditegur dosa dan menyatakan kesalahan. Sementara Bapak Ibu lagi duduk dengar khotbah ini. Juga yang bergabung di rumah-rumah. Maaf nih. Tuhan itu maha tahu. Siapa yang setuju bahwa Tuhan maha tahu?
Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Boleh angkat tangan saudara? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan firman yang menegur dosa. Tadi saya tanya siapa yang setuju bahwa Tuhan itu maha tahu. Semua kita sudah mengangkat tangan. Tuhan tahu apa keadaan Bapak Ibu. Tuhan tahu dosa apa yang sedang Anda nikmati. Mungkin Anda ada jujur, nggak jujur dalam hal keuangan. Mungkin juga Anda sedang menjalankan uang. Bahkan saya kasih di sini contoh yang saya kasih di sini. Contoh tentang pengampunan. Ini satu dosa yang Tuhan tegur hari ini. Tentang pengampunan. Matius 6, 14 sampai 15. Coba kita baca. Ini dosa. Kita baca 2-3. Karena jikalau kamu mengampuni. Coba semua, boleh baca semua. 2-3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bayangkan Bapak Ibu tentang pengampunan. Firman Tuhan jelas berkata hari ini. Kalau kita mengampuni orang lain yang menyakitin kita, Tuhan akan mengampuni kita. Tetapi jikalau kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Artinya begini Bapak Ibu, sampai berapa lama gereja bersandiwara di gereja? Sampai berapa lama saudara dan saya bersandiwara di rumah Tuhan? Sepertinya Tuhan itu buta dan tidak melihat dosa yang kita perbuat. Hatimu hanya Engkau yang tahu dan Tuhan. Anda menyimpan kesalahan orang terus. Anda benci dengan orang terus. Tetapi maaf, tiap minggu Anda beribadah. Bahkan Anda terus putar-putar lagu-lagu yang rohani. Kita ditertawai sama iblis. Hari ini firman menegur untuk menginsapkan kita. Kalau kita mau dipulihkan Tuhan, ampuni orang yang menyakitimu. Ini masih satu contoh tentang pengampunan. Saya tidak tahu, mungkin Anda bisa mengampuni. Tetapi ada dosa yang lain kita lakukan berulang-ulang. Ada orang jatuh dalam keuangan. Ada orang jatuh dalam perselingkuhan. Bahkan lampu merah pun dianggap terus hijau. Mau beribadah ke tempat ini lampu merah, sudah tahu lampu merah tapi dianggap hijau. Itu dosa. Berulang-ulang. Kalau saudara punya Roh Kudus, lampu merah harus berhenti. Itu hal-hal yang kecil. Karena Roh Kudus itu menilai kita bukan hanya yang besar, tapi yang kecil. Yang kadang orang anggap itu biasa. Tetapi orang yang memiliki integritas justru dinilai Tuhan dari hal-hal yang kecil. Katakan amin. Itu tentang pengampunan. Coba 1 Yohanes 4 ayat 20. Kita baca 2-3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Coba Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengasihi saudara yang kita lihat, siapa saudara yang kita lihat? Bisa itu berbicara suamimu, bisa itu berbicara istrimu, bisa juga itu berbicara mertuamu, atau anakmu, atau satu pelayananmu, satu pelayanan tapi saling memburukan terus menerus dan menikmati dosa itu. Kesatu kepuasan bagi kita kalau kita terus mengintimidasi orang. Berulang-ulang ini terus gereja lakukan. Kapan kita bisa bekerja dengan sungguh-sungguh?
Tuhan bilang begini, barang siapa berkata ia mengasihi Allah. Saya tahu saudara semua mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah, katakan amin. Tapi kalau ia tidak bisa mengampuni saudara yang dilihatnya, Alkitab berkata, ini teguran, lu pendusta, kamu berbohong. Kalau saya yang bilang, Anda bisa tersinggung. Tapi Tuhan bilang hari ini, jangan bohongi dirimu. Kita tidak akan pernah mampu jujur terhadap orang lain kalau Anda belum jujur dengan dirimu sendiri. Jujurlah dengan diri sendiri, itu namanya integritas. Kalau sakit, bilang aku lagi sakit. Jangan pura-pura kuat. Kalau orang jujur, kalau lagi sakit aku sakit, istirahat, maka Anda akan sembuh. Ini baru benar. Hari ini izinkan Roh Kudus menegur kita supaya kita insaf dari dosa ini. Makanan yang keras yang kedua berbicara. Yang kedua kita baca 2-3. Firman yang menuntut seseorang untuk mengambil keputusan. Lihat ya. Firman yang menuntut seseorang untuk apa? Untuk apa saudaraku? Yang kuat. Hari ini firman. Apa itu firman? Firman itulah Allah sendiri. Firman menuntut seseorang. Seseorang itu saudara dan saya. Firman menuntut Rinaldo untuk mengambil keputusan. Artinya apa saudaraku? Makanan keras seharusnya menjadikan orang mengambil keputusan untuk semakin hidup dalam terang kasih. Hari demi hari Bapak Ibu semakin hidup dalam terang. Hari demi hari kita tidak menyukai kegelapan. Orang kalau berpacaran benar, kesukaannya di tempat yang terang. Kok enggak amin ya? Tapi kalau orang enggak benar, sukanya itu gelap. Lihat aja orang kalau sudah mulai gosip. Gini caranya dia. Tahu enggak kamu? Jangan kasih tahu ya. Betul enggak? Ternyata seluruh Jambi sudah. Kan sering seperti ini. Ini enggak boleh lagi Bapak Ibu. Tuhan menuntut kita untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Contoh, tadi diangkat satu dosa kebencian, betul gak? Kalau Tuhan sudah bicara bagi saudara, Tuhan bisikkan ke telinga saudara. Anakku, dosa yang kau lakukan, aku tahu. Memang kiri kananmu gak tahu kata Roh Kudus, tapi aku tahu. Sampai kapan kau begini anakku? Maaf, senakal-nakalnya anak saya, dia tetap anakku. Sebandal-bandalnya kita, Anda tetap anak Tuhan. Makanya dia tanya, aku mengasihi engkau. I love you, kata Yesus. Dibisikkan hari ini, saat ini dibisikkan di telinga saudara di tempat yang kau duduk. Aku mengasihimu. Buang dari hidupmu anakku yang tidak aku suka, kata Tuhan. Apa Anda tetap mengeraskan hati untuk mempertahankan itu? Sudah enggak benar Anda pertahankan terus. Makanya Tuhan menuntut kita untuk meninggalkan itu. Kalau kita mau, maka kita akan diberkati. Ulangan 28 ayat 1 dan 4. Lihat nih. Kalau Anda meresponi, ini akan terjadi. Kita baca 2-3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tahan dulu. Pada saat ini yang disampaikan Tuhan, apa kata Tuhan? Maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Siapa yang mau Tuhan angkat di tahun ini? Ekonomimu diangkat, bisnismu diangkat, derajatmu diangkat. Tuhan permuliakan gerejanya. Kuncinya mau dengar ayat yang berikutnya. 2-3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat ketiga. Diberkatilah engkau dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Katakan amin. Amin. Tuhan berkati engkau di kota. Tuhan berkati engkau di ladang.
Tuhan berkati kandunganmu. Engkau yang belum memiliki keturunan, tahun ini diberkati engkau dengan keturunan. Diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, sapimu dan kambing dombamu. Mungkin Anda berkata, Pak, aku ini pegawai negeri, tidak punya kambing. Di pekerjaanmu engkau diberkati. Anda hanya punya usaha, mungkin hanya jualan di pasar. Usahamu diberkati. Kalau engkau mau mendengar bisikan Roh Kudus malam hari ini. Coba tayangkan ayat yang ketiga. Kalau Anda nanti buka ayat 15. Kalau kita tidak mendengar, ayat 15 itu judulnya kutuk. Jadi hidup ini ada berkat, ada kutuk. Kalau mau dengar, diberkati. Enggak dengar, ya itu resiko. Kalau diganti ayat 3-nya. Dikutuklah engkau di kota. Dikutuklah engkau di ladang. Dikutuklah buah kandunganmu. Hasil bumimu, ternakmu, anak lembu sapimu, dan kambing dombamu. Waduh, saya berdoa. Semua kita diberkati Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan. Asal kita mau mendengar, ambil keputusan malam hari ini. Biar kita pulang dari gereja ini, mengalami pemulihan dari surga. Sampai kapan kita bermain sandiwara Bapak Ibu? Capek. Yang membuat kita letih. Capek rohani, karena kita nggak menyelesaikan dosa. Yang ketiga, apa pengertian makanan yang keras? Firman yang menjelaskan tanggung jawab kita untuk melihat janji Allah digenapi. Saya berdoa tahun ini, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan genapi dalam hidup kita. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Angkat tangan kita sama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Firman yang menjelaskan tanggung jawab kita, artinya gini loh, ada tanggung jawab kita, ada tanggung jawabnya Tuhan. Lakukan tanggung jawabmu, maka Tuhan akan memberkatimu. Jangan terlampau sering menuntut Tuhan. Akhirnya kita ngambek. Lakukan aja tanggung jawab kita. Setiap kita punya tanggung jawab. Saya kadang bisa kesal lihat orang mengurusi yang bukan urusannya. Tapi urusannya di sendiri kacau balau. Pernah Anda melihat orang seperti ini? Yang benar itu fokuslah pada job desk saudara. Tuhan sudah berikan job desk, pekerjaan, tanggung jawab bagi kita masing-masing. Lakukanlah itu. Maka Tuhan akan angkat saudara. Apa yang Tuhan janjikan bagi saudara diberkati Tuhan. Katakan yes. Apa yang Tuhan inginkan hari ini supaya janji Allah digenapi. Yesaya 48 ayat 20a. Ini pesan Tuhan ini. Kita baca 2-3. Keluarlah dari Babel. Larilah dari Kasdim. Sekali lagi. Keluarlah dari Babel. Larilah dari Kasdim. Coba katakan ini bukan untuk orang lain. Tapi buat diri kita. Ada tanggung jawab kita ini. Buat diri kita sendiri. 2-3. Keluarlah dari Babel. Larilah dari Kasdim. Babel berbicara kekacauan. Kerusuhan. Keluarlah dari kekacauan. Keluarlah dari kegalauan, keresahan. Anda lagi galau tiap hari galau. Tiap hari resah, khawatir. Itu Babel. Tuhan berkata hari ini kepada kita, keluar dari kekacauan. Katakan amin. Bahkan dikatakan larilah dari Kasdim. Lari dari Kasdim. Apa arti Kasdim? Kasdim itu sebuah negara di bagian Irak. Itu berbicara tegar tengkuk, sombong, angkuh. Enggak zamannya lagi hari ini gereja sombong. Ini waktunya kita untuk berubah. Jadilah kita menjadi pribadi yang rendah hati.
Orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Siapa yang mau rendah hati? Seperti Tuhan Yesus. Mau rendah hati? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Mau rendah hati? Kalau Anda mau rendah hati, izinkan orang lain merendahkan saudara. Alat untuk merendahkan supaya Tuhan dapati kita rendah hati. Maka akan Tuhan pakai orang-orang di sekelilingmu yang tidak kita anggap kadang-kadang dipakai untuk merendahkan kita. Meremehkan kita. Gak apa-apa kita direndahkan orang. Saya puas bangga kalau ada orang merendahkan saya. Kalau saya responi dengan baik, itu waktunya Tuhan akan meninggikan saya. Bagaimana responmu waktu orang lain merendahkan saudara? Yang paling penting jangan Tuhan yang merendahkan kita. Betul gak? Kalau kita meresponi dengan baik, maka janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Setuju? Siapa yang mau direndahkan orang lain? Angkat tangannya. Wah, mulai takut. Siapa mau rendah hati ditabui Tuhan? Mau rendah hati? Bagaimana caranya? Izinkan diri kita direndahkan oleh orang lain. Tapi kalau kita keluar dari Babel, kita lari dari Kasdim, maka yang terjadi Yesaya 48 terjadilah bagi seluruh jemaat ceria. 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti kersik dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Katakan amin. Kalau kita meresponi, Tuhan bilang, damai sejahtera ini akan turun dalam hidup kita. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah. Yang mau berlimpah damai sejahtera, angkat tangan kita katakan. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Makanan yang keras yang keempat, sekaligus yang terakhir berbicara yang keempat. 2, 3. Firman yang memimpin kita ke dalam kekudusan. Bapak Ibu, kekudusan itulah kunci untuk melihat kuasa dan mujizat. Siapa mau mengalami mujizat di tahun ini? Kekudusan itu perlu. Kalau Anda baca Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Yang boleh berdiri di tempat yang kudus. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Ayat yang 5-nya dikatakan, dia yang akan menerima berkat dari Tuhan. Untuk hidup kudus tidak mudah, tetapi harus kita lakukan. Bapak Ibu, saya akhiri sebuah cerita. Waktu kecil, namanya juga anak kecil. Saya masih ingat walaupun sudah bertahun-tahun. Ini ada satu kampung saya di sini, persis di depan saya. Tapi dia masih jauh di bawah saya. Waktu itu begini Bapak Ibu, saya masih ingat, saudara tahu, waktu saya masuk sekolah minggu tiba-tiba saya didorong teman saya. Teman saya dorong saya, tiba-tiba saya jatuh. Waktu saya jatuh tiba-tiba tangan kanan saya nimpa kotoran, kotoran ayam yang warnanya hijau. Pernah melihat kotoran ayam hijau? Warna hijau kotorannya, itu bautnya 2 kali lipat, double portion. Baunya setengah mati. Tiba-tiba saya ginikan, bau. Saya giniin bau. Saya coba cuci di paret, tetap bau. Susah bau. Baunya susah hilang. Saya giniin bau. Namanya anak-anak, tiba-tiba lihat makanan, saya makan juga. Itu karena anak-anak. Sekarang udah dewasa begini, saya tanya kepada saudara. Seandainya saudara mengalami seperti yang saya alami. Tangan kita ini tiba-tiba nimpa kotoran. Baunya setengah mati.
Tiba-tiba kita giniin masih bau tahi. Tiba-tiba cuci lagi masih bau. Cuci lagi masih bau. Berani enggak saudara makan? Yang berani coba angkat tangannya. Berani makan? Atau kita tidak makan? Saya percaya kita sepakat, kita tidak akan mampu makan kalau masih bau. Artinya begini Bapak Ibu. Kata bau itu berbicara, selama ada dosa yang kita simpan, Tuhan tidak akan pernah menikmati pujian penyembahan kita. Tuhan tidak akan pernah menerima persembahan saudara. Karena apa? Masih bau. Tuhan tidak mau bahkan menjadi sebuah kejijikan di mata Tuhan. Bau. Selama bau itu belum ada, lihat. Maka Tuhan akan terus membersihkan saudara. Sampai kita bersih. Kalau sudah tiba bersih, maka Tuhan akan menikmati penyembahan dari hidup kita. Suara kita boleh falas. Suara kita boleh jelek. Tapi kalau hatimu hari ini benar, suara yang falas itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Walaupun kita ini belum sikat gigi, mungkin napasnya bau pete, tapi karena hatimu benar, penyembahanmu disukai Tuhan. Penyembahan itu tidak bisa ditutupi dengan penampilan luar kita. Sepertinya gaya, karena gereja now itu terlampau suka dengan euforia, tanpa memperbaiki ke dalam. Padahal yang paling disukai Tuhan dalam hidup kita adalah bagian hati kita. Hari ini saya mengajak saudara sebelum kita pulang, nikmati Tuhan. Izinkan Tuhan memeriksa hati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan berkata, aku akan datang segera. Pegang apa yang ada padamu. Bapak Ibu boleh lihat saya sejenak? Boleh lihat saya? Kalau sudah lihat saya, kita sepakat, kita senangkan Tuhan. Pulanglah ke rumah saudara tapi berjumpa dengan Tuhan. Tuhan senang dengan anak-anak yang jujur. Integritas berbicara. Mazmur 41. Jujur dan tulus. Supaya tahun ini tidak ada yang jatuh tapi semua kita berdiri. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ini hatiku. Ayo dengan sikap doa. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Angkat kedua tangan kita. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, oh mengasihimu. Ya Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatimu. Ku buka hati, ayo buka hati. Ku buka hati untuk jamaah berserah berdiri di hadirat. Ayo
Serahkan buat Tuhan. ambil alih Rendahkan hidupmu. hidupku di altar Ya Tuhan, menyembah. ku buka hati. Buka hati untuk jamaah Berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu menyembah. di altarmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Boleh angkat tangan kanan kita kepada Bapa di surga. Tutup mata saudara.